Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zupri Channel, video yang mengulas tentang materi perkuliahan dan video tutorial. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah pemodelan dan simulasi, yaitu pembangkit bilangan acak atau random number generator. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Bilangan acak atau random adalah bilangan yang kemunculannya terjadi secara acak dan diharapkan memenuhi sebaran statistik tertentu, di mana pembangkit bilangan acak merupakan alat yang diperlukan dalam komputasi statistik, umumnya digunakan untuk simulasi, di mana semua metode pembangkit bilangan acak akan tergantung dari pembangkitan bilangan acak tersebut. Jadi, bilangan acak adalah bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya. Nah, untuk memperoleh bilangan random atau acak, biasanya pada zaman dahulu dilakukan dengan cara melempar dadu dan mengocok kartu, di mana nantinya hasilnya akan muncul secara acak dan tidak ada intervensi ataupun paksaan. Sedangkan di zaman modern dilakukan dengan cara membentuk bilangan acak secara numerik atau aritmatika, yang disebut dengan pseudo random number atau bilangan pseudo acak. Dan pseudo random number merupakan algoritma untuk mendapatkan bilangan secara acak dan tidak dapat diprediksi kemunculan selanjutnya. Nah, bilangan acak yang dibangkitkan oleh komputer merupakan bilangan acak yang dihasilkan dengan rumus-rumus matematika, adalah bilangan acak semu atau pseudo random number, karena pembangkitan bilangannya dapat diulang kembali. Disebut pseudo number karena kemunculan bilangan tersebut sangat bergantung pada seed atau nilai awal. Jika nilai seed yang digunakan adalah bilangan yang benar-benar acak, maka bilangan yang dihasilkan juga akan acak atau tidak memiliki pola, tidak ada paksaan. Nah, nilai seed yang sama akan menghasilkan bilangan acak yang sama pula. Jadi tidak ada komputasi yang benar-benar menghasilkan deret bilangan acak secara sempurna. Bilangan acak dapat dibangkitkan dengan pola tertentu yang dinamakan dengan distribusi mengikuti fungsi distribusi yang ditentukan. Jadi banyak algoritma atau metode untuk distribusi yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Misalnya multiple, RNG, dan mixed congruent atau NRG. Nah, pada masa sekarang bilangan acak atau random ini banyak digunakan dalam kriptografi untuk mengamankan data mereka. Lantas, bagaimana bilangan acak yang berkualitas baik? Bilangan acak yang berkualitas baik adalah bila terjadi perulangan atau munculnya bilangan acak yang sama setelah sekian periode tertentu, maka semakin lama tentunya akan semakin baik. Nah, bila terjadi pengulangan, maka kemunculannya tidak akan bisa kita prediksi. Nah, ini adalah beberapa penjelasan bagaimana bilangan acak yang berkualitas baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang pembangkit bilangan acak atau random number generator. Bilangan ini adalah bilangan random pada suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan atau sekuensial dari angka-angka, sehingga hasil perhitungan dengan menggunakan komputer dapat diketahui distribusinya, sehingga pemunculan angka secara random dapat digunakan terus-menerus. Sementara untuk sifat-sifat pembangkit bilangan acak atau RNG, yang pertama adalah sekuensial atau berurutan. Adalah bilangan random dapat digunakan terus-menerus sehingga dihasilkan secara berurutan yang sesuai dengan distribusi yang dikehendaki. Jadi sekuensial yang dimaksud di sini adalah bahwa random number tersebut harus dapat dihasilkan secara urut dalam jumlah yang mengikuti algoritma tertentu dan sesuai dengan distribusi yang dikehendaki. Sementara sifat berikutnya adalah distribusi,
adalah distribusi probabilitas yang digunakan yang terlibat langsung dalam mencari bilangan random tersebut. Pada umumnya distribusi yang digunakan adalah distribusi uniform bernilai antara 0 dan tidak terhingga. Sifat berikutnya adalah munculnya angka secara random. Adalah algoritma yang menghasilkan angka yang keluar berikutnya. Dengan kata lain, angka yang diperoleh merupakan penentu bagi angka random berikutnya. Jadi kita akan menggunakan angka hasil yang kita peroleh sebelumnya untuk digunakan untuk meneruskan mencari angka random yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke metode penentuan random number. Metode Potential Random Number Generator atau CPRNG menggunakan metode Linear Congruent Generator atau LCG yang terdiri dari Multiplicative RNG dan Mixed Congruent RNG. Nah, sifat-sifat metode random number tersebut atau PRN yang pertama itu independent, di mana masing-masing komponen atau variabelnya harus bebas atau tidak saling tergantung dengan ketentuan tersendiri, seperti ZI kurang 1 merupakan nilai hasil akhir, Z0 merupakan angka pertama yang bebas tertentu, A merupakan angka konstan yang dapat bebas dengan ketentuan tersendiri, dan C merupakan angka bebas tapi tidak ada hubungannya dengan M atau modulo ataupun modulus. Berikutnya uniform, yaitu suatu distribusi yang umum atau dapat juga disebut dengan distribusi probabilitas dan sama untuk semua besaran yang dikeluarkan atau diambil, di mana hal ini berarti bahwa diusahakan probabilitasnya sama atau setiap penarikan random number tersebut. Jadi dapat diartikan bilangan acak harus memiliki distribusi yang serba sama. Sifat berikutnya adalah efisien, artinya dalam menggunakan cara ini harus terlebih dahulu memiliki angka-angka untuk variabel-variabelnya yang cocok. Nah, jika belum ditemukan, maka harus diganti lagi angka tersebut sampai benar-benar cocok atau sesuai yang dikehendaki, agar dalam penarikan random number tersebut dapat menentukan angka-angka untuk variabelnya yang sesuai sehingga dapat berjalan terus-menerus. Jadi pembangkit angka-angka acak tersebut harus efisien dalam tempat penyimpanan dan waktu eksekusinya. Berikutnya, pembangkit tersebut harus menghasilkan kelompok-kelompok bilangan random yang berbeda atau dapat menghasilkan kembali suatu urutan kapan saja diperlukan. Dan yang terakhir, sifat-sifatnya adalah metode yang digunakan harus dijamin tidak ada menghasilkan kembali angka-angka yang sama pada waktu yang relatif dekat. Jadi maksudnya di sini kita harus dapat menjamin hasil dari angka acak tersebut jika memiliki angka yang sama, itu jaraknya tidak relatif dekat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang salah satu metode yang digunakan pada Linear Congruent Generator atau LCG yang pertama, yaitu Mixed Congruent Method. Dimana di sini kita menggunakan rumus ZI ditambah 1 sama dengan A dikali ZI tambah C mod M atau modulus ya. Sedangkan random variatnya adalah R1 sama dengan ZI ditambah 1 dibagi dengan M, dimana bilangan random variat yang dihasilkan sama dengan R1, R2, R3 dan seterusnya, dimana untuk nilai A ini adalah konstanta pengali, dimana nilainya A lebih kecil dari M, sementara C adalah konstanta pergeseran, dimana nilainya nanti adalah C lebih kecil dari M, sementara M adalah konstanta modulus yang nilainya adalah lebih besar dari 0, sementara ZI yaitu bilangan awal atau bilangan bulat yang lebih besar atau sama dengan 0, sementara Z0 nya adalah lebih kecil dari M. Sementara RI
adalah bilangan acak. I dan RI sama dengan ZI dibagi M. Dengan catatan pada proses iterasi, nilai A, C, dan M adalah bersifat konstan. Jadi nilainya tetap dan tidak berubah-ubah. Sementara kunci pembangkit bilangan Z0 yang disebut dengan umpan atau seed, di mana jika C tidak sama dengan 0 maka termasuk pada metode Mixed Congruential Method. Jika C sama dengan 0 maka metode tersebut termasuk kepada metode Multiplicative Congruential Method. Pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang contoh kasus terhadap Linear Congruent Generator atau LCG, di mana dalam contoh di sini kita akan membangkitkan bilangan acak sebanyak 8 kali dengan nilai A adalah 2, C 7, M-nya 10 dan Z0 nya adalah 2. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus ZI ditambah 1 sama dengan A dikali ZI ditambah C mod M. Oke, kita jawab di sini. Kita tentukan terlebih dahulu nilai untuk konstanta A-nya adalah 2. Kemudian ZI awal atau umpan awalnya adalah 2 dan nilai konstanta pergeserannya atau nilai C-nya adalah 7. Ya, ini nilai C-nya 7, nilai A-nya tadi 2, dan nilai mod-nya adalah 10 atau nilai M. Hasilnya adalah 1. Nah, ini kita akan coba hitung menggunakan Microsoft Excel agar kita bisa cepat melakukan proses perhitungannya. Saya akan coba minimize terlebih dahulu. Saya akan buka Microsoft Excel-nya. Nah, untuk awal kita tentukan terlebih dahulu nilai I-nya, kemudian nilai A, kemudian nilai ZI, selanjutnya nilai C-nya kita beri jarak dulu 1 kolom karena kita akan melakukan proses perkalian di sini A dikali ZI. Ya, kita buat saja di sini A dikali ZI, kemudian nilai M-nya atau modulusnya, lalu hasil. Ya, kita coba buat di sini yang diminta 8 kali, berarti di sini kita membutuhkan 8 kali perhitungan untuk membangkitkan bilangan acaknya. Nilai A adalah 2 dan ini merupakan konstanta yang bernilai tetap. Kita drag saja ke bawah. Kemudian nilai Z0 nya atau nilai umpannya atau nilai seed-nya adalah 2. Nah, di sini nilainya nanti akan berubah ya, tergantung dari hasil pencarian kita. Kemudian di sini kita gunakan rumus perkalian. Di sini A dikali ZI, berarti ini kita kalikan dengan ini, hasilnya 4. Ini bisa kita drag ke bawah. Kemudian nilai konstanta pergeserannya adalah 7, ini nilainya tetap. Kita drag saja ke bawah. Kemudian 10 untuk nilai mode-nya, ini juga nilainya tetap. Nah, hasilnya di sini adalah 1 ya. Di sini kita gunakan rumus sama dengan mod buka kurung. Oh, sepertinya masih ada yang kurang ya di sini. Kita belum menggunakan rumus A dikali ZI ditambah C ya. Berarti di sini kita tambah 1 lagi setelah nilai konstanta, insert A dikali ZI tutup kurung ditambah C ya. Ini Z nya huruf besar ya. Di sini kita akan coba hitung terlebih dahulu nilai
A dikali ZI ditambah C, yaitu sama dengan ini kita tambahkan dengan yang ini, hasilnya 11. Kemudian kita hitung nilai modnya, yaitu sama dengan modulus atau mod buka kurung nilai hasil yang A kali ZI tambah C tadi, kemudian kita beri tanda koma, kemudian ini kita blok untuk nilai modnya, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter, hasilnya 1 ya, sama ya. Kemudian untuk ZI berikutnya ini kita panggil lagi hasil nilai yang umpan awal tadi atau nilai yang pertama, sama dengan 1. Ini tinggal kita drag saja ke bawah, kita akan lihat hasilnya. Ini juga kita drag saja ke bawah ya. Yang kedua nilainya 9 ya, 9. Selanjutnya yang ketiga, untuk bilangan acak yang ketiga kita panggil lagi hasil yang kedua tadi, nilainya 9, hasilnya 5. Untuk yang keempat kita panggil lagi nilai hasil yang ketiga tadi, hasilnya 7 ya, 7. Selanjutnya untuk yang bilangan kelima sama dengan kita ambil lagi bilangan yang keempat tadi, begitu seterusnya ya. Ini kita ambil lagi ya, ini kita ambil lagi nilai yang keenam, dan untuk yang kedelapan kita ambil lagi hasil nilai yang ketujuh. Maka nilainya adalah 195 71957 ya, hasilnya sama. Jadi bilangan acak yang dibangkitkan dari 8 kali tadi adalah 1957 1957. Nah, di sini terjadi pengulangan secara periodik 4 kali. 4 kali di sini nilai yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 9, yang ketiga adalah 5, dan yang terakhir adalah 7. Jadi kalau kita urutkan di sini adalah 1579. Ini contoh yang pertama. Contoh yang berikutnya yaitu kita akan membangkitkan bilangan acak sebanyak 5 kali dengan nilai A nya 4, C nya 7, M nya 15, dan Z0 nya adalah 3. Rumusnya sama dengan yang tadi, yaitu ZI ditambah 1 sama dengan A dikali ZI ditambah C mod M. Oke, kita akan coba hitung di sini. Kita akan copy saja ini ya, biar cepat. Kita akan hitung nilainya. Ini kita copy saja, kita pindahkan ke bawah. Nanti kita akan coba hapus berapa nilai yang diminta. Di sini kita membangkitkan 5 kali, kita hapus saja yang 678 ya, kita delete saja. Kita cukup mengganti nilai konstantanya. Yang pertama tadi adalah nilainya 4, kemudian nilai C nya 7 tetap ya ini, kemudian modulusnya 15 ya, modulusnya 15. Kita ganti saja nilai modulusnya semua menjadi 15, dan untuk Z0 nya adalah 3 atau nilai umpannya 3. Maka hasilnya adalah 4, 8, 9, 13, dan 14. 4, 8, 9, 13, dan 14. Berarti nilai yang dibangkitkan adalah 4, 8, 9, 13, dan 14 ini. Tidak terjadi pengulangan bilangan secara periodik karena tidak ada nilainya yang sama. Jadi nilainya tidak ada yang sama atau berbeda. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, di sini kita akan mencari 3 bilangan acak menggunakan metode RNG dengan nilai awal Z0 nya adalah 1, 2, 3, 5, 7, kemudian nilai A nya 19, C nya 2, 3, 7, M nya 1, 2, 8, dan kita akan menggunakan tingkat ketelitian 4 digit di belakang koma. Berarti di sini kita akan menggunakan salah satu rumus tambahan lainnya, yaitu rumus random variat, dimana rumusnya adalah R1 ditambah ZI ditambah 1 dibagi mod. Nah, di sini kita akan menambahkan satu lagi
kolom untuk nilai random varian. Oke, kita akan coba hitung kembali. Ini kita copy saja, kopikan ke bawah. Kita akan selesaikan selanjutnya. Ini pencariannya sama ya, karena 3 bilangan acak cukup 3 bilangan saja yang kita kopikan. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu kolom lagi, yaitu kolom untuk random varian. Kita akan coba ubah angkanya. Untuk nilai A nya yang pertama yaitu 19, kemudian nilai ZI nya 12357, 12357, kemudian nilai C nya 237. Sementara nilai mode nya adalah 128. Hasilnya adalah 12 ya, ini 12. Lalu untuk nilai random variannya, kita menggunakan rumus di sini 12 ya dibagi 128 ya. 12 salah ya, sama dengan 12 dibagi 128 nilai mode nya. Hasilnya adalah 0,938. Karena kita menggunakan 4 digit di belakang koma, kita coba kurangi digitnya. Oke, 0,0938. Ini untuk yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan mencari bilangan acak yang kedua. Nah, di sini hasilnya adalah 0,6328. Ini tinggal kita drag saja ke bawah. Kemudian nilai C nya juga kita drag ke bawah yang bernilai konstan ya. Ini seperti ketentuan tadi, nilai A, C dan M adalah bernilai tetap atau konstan. Lalu ini kita hitung nilai random variannya, kita drag saja ke bawah. Oke, untuk yang bilangan awal kedua hasilnya adalah 0,6328 ya. Yang berubah di sini adalah nilai ini ya. Nilai ini berubah ya, ini berasal dari nilai ini, dimana nilai hasil bilangan acak yang pertama kita jadikan untuk pencarian bilangan acak berikutnya atau yang kedua, dan bilangan acak yang kedua hasilnya kita gunakan untuk bilangan acak yang ketiga, begitu seterusnya. Sehingga untuk bilangan acak yang ketiga menghasilkan nilai 0,8750. Untuk contoh berikutnya, di mana di sini kita menggunakan metode congruent campuran atau RNG dengan nilai awal Z07, A5, C3, M16. Tingkat ketelitian yang kita gunakan di sini juga 4 digit di belakang koma, dimana di sini kita akan menghitung 17 bilangan acak ya. Jadi di sini jumlahnya banyak, lebih dari contoh sebelumnya. Di sini kita menggunakan 5 dan 3 bilangan acak. Namun di sini kita akan coba menghitung untuk 17 bilangan acak. Oke, kita akan coba hitung kembali menggunakan rumus yang sama. Ini kita copy saja. Kita akan coba cocokkan hasilnya apakah sesuai dengan yang di slide ya. Di sini kita cukup mengganti nilai konstantanya, yaitu ini 5, kemudian nilai ZI nya 7, kemudian nilai C nya adalah 3, dan nilai mode nya adalah 16. Hasilnya 0,3750 ya. Ini kita coba hapus dulu warnanya. Di sini dimulai dari 0 ya, kita akan coba sesuaikan. Oke, ini nilai konstan, kita drag saja ke bawah.
Begitupun nilai C-nya yang bersifat konstan dan nilai mod-nya yang bersifat konstan atau tetap. Di sini kita coba hitung hasilnya. Ini kita percepat saja ya, kita panggil nilai akhir untuk dijadikan nilai awal. Oke, selanjutnya ini kita drag saja ke bawah. Ini kita drag saja ke bawah. Dan ini kita drag saja ke bawah. Kita akan lihat hasilnya. Oke, hasilnya adalah dari 0,3750 kemudian 0,065 hingga di nilai yang ke-18 atau ke-17 di sini adalah 0,500. Oh, di sini kelebihan ya. Di sini kita kelebihan, kita hapus ini satu. Oh ya, dia minta 17 bilangan ya. Saya yang salah hitung tadi. 0,0625 untuk nilai akhir bilangan acak yang ke-17 dan diawali dengan 0,3750. Nah, di sini dapat kita simpulkan terjadi pengulangan bilangan acak secara periodik sebanyak 14 kali dan terjadi pengulangan nilai bilangan sebanyak 2 kali. Nah, yang terjadi di sini pengulangannya nilainya adalah 0,3750 yang di langkah awal dan di langkah ke-16. Kemudian di langkah berikutnya 0,0625 dan di langkah ke-17 terjadi pengulangan. Jadi ada 2 kali pengulangan, ini yang pertama dan ini yang kedua. Dan yang tidak terjadi pengulangan ada 14 ya. Ada 14 yang tidak terjadi pengulangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Dan di sini dapat kita simpulkan untuk nilai yang terjadi pengulangan ada 2 kali dan tidak terjadi pengulangan ada 14 kali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode multiplicative method RNG, yang mana kita menggunakan rumus ZI ditambah 1 sama dengan A dikali ZI mod M. Nah, di sini kita menggunakan random variable yang sama, yaitu R sama dengan ZI ditambah 1 dengan random variable yang dihasilkan R1, R2, R3 dan seterusnya ya. Ini konstanta untuk nilai A, kemudian M adalah konstanta modulus, ZI adalah bilangan awal atau Z tadi, kemudian RI ditambah 1 yaitu bilangan acak KI, dan RI yang merupakan bilangan 0 dan 1 sama dengan ZI ditambah 1 dibagi M, dimana kunci pembangkit bilangannya adalah Z0 yang disebut dengan umpan atau Z tadi ya. Agar ZI tambah 1 berperilaku acak yang dapat dipertanggungjawabkan, maka A dan M adalah bilangan bulat positif yang biasanya bernilai lebih besar dari 1 ya. Berarti nanti nilai A nya dan nilai M nya harus lebih besar dari 1. Sementara untuk nilai A dikali ZI dikurang 1 dibagi dengan M dan sisanya diambil sebagai nilai ZI ya. Jadi sisa hasil itu tadi kita jadikan nilai untuk ZI nya, dimana M di sini atau nilai modulusnya adalah dipilih sebesar mungkin untuk memperbesar periode ya. Jadi nilainya diusahakan besar agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya Z0 merupakan bilangan positif dan ganjil, dimana Z0 lebih kecil dari M. Z nya ini harus lebih kecil dari nilai M nya. Jika nilai M nya 16, maka nilai Z0 nya itu harus di bawah 16. Nah, seperti ini nilainya tidak ada yang lebih dari 16. Kemudian bilangan acak R1 ditambah Z sama dengan ZI ditambah 1 dibagi modulus. Oke, kita akan coba selesaikan di dalam contoh kasus.
Mana contohnya adalah kita akan coba mencari 9 bilangan acak menggunakan metode multiplikatif RNG dengan nilai awal Z0 nya adalah 1, 2, 3, 5, 7, dimana nilai A nya 19, M nya 1, 2, 8. Kita menggunakan tingkat ketelitian 4 digit di belakang koma. Oke, rumusnya ZI ditambah 1 sama dengan A dikali ZI mod M. Oke, di sini kita akan coba menggunakan rumus ini lagi ya, tapi ini sepertinya berbeda ya rumusnya, dimana ini rumusnya adalah ZI dikali A mod M, sementara di sini kita menggunakan rumus A dikali ZI ditambah C. Kita akan coba hitung di sini untuk 9 bilangan. Kita coba ambil lagi ini ya, Ctrl C, Ctrl V, 9 bilangan yang diminta. Yang diperlukan di sini adalah A, ZI, kemudian A kali Z ya, ini A kali ZI, kemudian nilai mod, berarti ini tidak perlu ini ya, ini tidak perlu, kita delete saja. Kemudian mod dan hasil, kemudian random variabnya. Ini kita hapus lagi ya warnanya. Nilai A nya yaitu 19, kemudian nilai ZI nya 1, 2, 3, 5, 7, kemudian nilai modnya 1, 2, 8. Hasilnya adalah sama dengan mod buka kurung yang ini, kemudian koma dengan nilai modnya. Nilai modnya di sini adalah G47, tutup kurung, enter, 31 hasilnya. Maka random variabelnya adalah 0,2422 ya, sama ya. Ini tinggal kita tarik saja ke bawah. Untuk nilai R1 adalah 0,2422, kemudian 0,6016 untuk R2, selanjutnya 0,4297 untuk R3 hingga ke R10 yaitu 0,8516. Jadi di sini dapat kita simpulkan tidak terjadi periode pengulangan ya, tidak ada nilai yang diulang ya. Nah, dari beberapa contoh kasus tadi dapat kita simpulkan terjadi pengulangan pada periode tertentu atau setelah sekian kali pembangkitan. Hal ini adalah salah satu sifat pembangkitan yang biasanya terjadi pada metode kongruent campuran atau RNG. Ini yang metode RNG tadi yang terjadi pengulangan. LCG merupakan periode tidak lebih besar dari M, dan pada kebanyakan kasus periodenya nilainya lebih kecil dari nilai M tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat yang LCG tadi yang ini, bahwa nilai periode itu tidak lebih besar dari nilai M ya. Ini nilai periodenya dan nilai M nya 10, dan hasilnya di sini tidak ada yang bernilai 10. Begitu juga untuk contoh yang kedua tentang LCG tadi, bahwa nilai M nya 15 sementara nilai periodenya tidak ada yang bernilai 15. Kemudian penentuan konstanta LCG yaitu A, C, dan M sangat menentukan baik tidaknya bilangan acak yang diperoleh, dalam arti memperoleh bilangan acak seakan-akan terjadi pengulangan. Nah, dengan berakhirnya beberapa contoh kasus tentang pembangkit bilangan acak ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Semoga saja video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.